konsep dasar psikologi pendidikan. Kita akan masuk kedua, yaitu definisi psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Menurut para ahli, psikologi pendidikan adalah studi matematis tentang proses dan faktor kejiwaan yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Peter Gritton 1978. Psikologi pendidikan adalah pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Sumandi Subrata 1984. Jadi psikologi pendidikan merupakan penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi pengajar, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan juga merupakan ilmu teoritis dan praktis yang menghubungkan antara pendidikan dan psikologi. Tidak hanya berkaitan dengan penelitian ilmiah dalam berbagai aspek belajar mengajar, namun mengaplikasikan konsep teori dan prinsip-prinsip psikologi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar. Berikutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup psikologi pendidikan juga mencakup beberapa hal, yaitu pengetahuan, membawa proses tingkah laku, hakikat belajar, dan ruang lingkup belajar. Gejala-gejala kejiwaan itu ada 4 hal, ada 5, yaitu perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, dan motivasi. Peran dan sumbangan psikologi. Psikologi pendidikan sebagai ilmu memberikan sumbangan dalam pemahaman tentang perbedaan karakteristik tingkah laku siswa, kondisi siswa dalam kelas, memberi pengetahuan tentang berbagai metode atau model dalam pembelajaran, problem yang muncul pada siswa, kesehatan mental di sekolah. Sumbangan psikologi sebagai berikut. 1. Tiap langkah perkembangan berbeda karakteristiknya. 2. Pemahamannya secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. 3. Pemahaman problem anak dan memahami sebab timbulnya problem. 4. Pengetahuan kesehatan mental. 5. Penyusunan kurikulum hendaknya menggunakan prinsip psikologi. 6. Pengukuran tentang hasil belajar. Pertumbuhan terhadap praktik pendidikan. Problem disiplin. Menggunakan audisi visual sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadwal pelajaran, administrasi sekolah, dan itu tugas perkembangan. Apa itu tugas perkembangan psikologi pendidikan? Psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang kajian psikologi yang di dalamnya melibatkan banyak pihak untuk mempelajari dan juga menjanjikan. Di dalam psikologi perkembangan, kita dapat memahami berbagai perkembangan individu dan dapat mengetahui fase-fase di dalam dunia pendidikan. Tugas perkembangan menurut Taffy-Gurs. Menurut Taffy-Gurs, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berhasil. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, mereka akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Tugas perkembangan menurut Taffy-Gurs. 1. Masa bayi dan kanak-kanak awal 0-6 tahun. 2. Kanak-kanak madya 6-13 tahun. 3. Remaja 13-18 tahun. 4. Dewasa awal 19-30 tahun. 5. Dewasa lanjut 30-60 tahun. 6. Usia lanjut di atas 60 tahun. Faktor munculnya tugas-tugas perkembangan. 1. Kematangan fisik. 2. Tuntunan masyarakat secara kultural. 3. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. 4. Tuntunan norma-norma agama. Tugas-tugas perkembangan Erik Erikson 1963. Teori Erik H. Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikologi sosial.
Pada teori psikologi sosial ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang menjadikan manusia matang secara fisik dan psikologi. Tahap-tahap perkembangan psikologi Erikson. 1. Truth dan mistrust atau percayaan dan tidak percayaan 0-18 bulan. 2. Autonomi Samen Andop, yaitu otonomi ragu 18 tahun sampai dengan 3 tahun. 18 bulan sampai dengan 3 tahun. 3. Initiative Pesgul atau inisiatif dan rasa bersalah 3-6 tahun. 3. Teori perkembangan. Teori perkembangan psikoanalitis. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat. 1. Sadar atau konsensius, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran consciousness. 2. Prasadar consciousness. Isi consciousness berasal dari conscious dan clean unconscious, pengalaman yang tinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekankan pindah ke daerah bersadar kalau sensor sadar menangkap bahaya yang timbul akibat kemunculan materi ketidaksadaran. 3. Tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran yang menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstrak hipnotik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. 4. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. 4 tahapan perkembangan kognitif si kecil dalam teori Piaget. 1. Tahap senso-motor usia 18-24 bulan. 2. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun. 3. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. 4. Tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Teori perkembangan belajar perilaku sosial B.F. Skinner. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungan. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan perkondisian operan atau operan conditioning. Personality dalam konteks Skinner, kumpulan perilaku, bekal kajian pengalaman, lingkungan membentuk perilaku seseorang. Bagaimana seseorang merespon dengan baik tergantung pada lingkungan. Yang dilihat dari personalitas adalah perilaku, sehingga personalitas adalah kumpulan perilaku. Teori perkembangan etologis Erik Erikson. Teori etologi merupakan sebuah studi mengenal tingkah laku, khususnya tingkah laku perorangan. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berupa rentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode krisis atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Teori perkembangan ekologis atau Pre-Bronfenberg. 1. Ekosistem itu lingkungan mikrosistem adalah lingkungan di mana individu hidup. 2. Mesosistem. Lingkungan mesosistem adalah hubungan antara beberapa konteks. 3. Ekosistem. Hubungan ekosistem dalam teori ekologi Skinner, ekosistem di mana anak tidak dapat secara langsung berpindah pengaruh terhadap perkembangan karakter anak. 4. Makrosistem. Lingkungan makrosistem adalah teori Bronfenbrenner meliputi kebudayaan di mana individu hidup. Kebudayaan mengacu pada pola pikir, perilaku, keyakinan, dan semua produk lain dari sekelompok manusia. 5. Kronosistem. Lingkungan kronosistem meliputi pengaruh akan perubahan dan
kontinuitas dalam lingkungan seseorang anak bisa berupa status pekerjaan orang tua. 4. Perbedaan individu. Konsep perbedaan individu. Dalam Kamus Ekskul Sandi 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan umum. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. B. Perbedaan individu. Pengertian perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara suatu dengan yang lain. C. Aplikasi keragamaan individu dalam pendidikan. 1. Accelerated learning, pembelajaran akselerasi atau accelerated learning atau AL merupakan pendekatan yang sistematis terhadap pengajaran untuk seluruh orang yang berisi elemen-elemen khusus yang ketika digunakan bersama mendorong siswa untuk belajar lebih cepat, efektif, dan menyenangkan. Bobby De Porter. 1. Remedial learning. Pengajaran remedial adalah upaya guru dengan atau tanpa bantuan pihak lain untuk menciptakan suatu situasi kembali atau baru atau berbeda dari yang biasa, yang memungkinkan individu atau kelompok siswa dengan karakteristik tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Bab 5. Belajar dan pembelajaran. 1a. Hakikat belajar dan pembelajaran. Pembelajaran adalah hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dan tugas guru adalah mengorganisasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidikan untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan niatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Ders Lameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor ekstern, yaitu faktor yang ada di luar dari individu. Faktor intern itu faktor yang ada dalam diri individu yang sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar orang. Faktor ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Faktor jasmania, 2. Faktor psikologis, 3. Faktor kelelahan. 2. Faktor-faktor ekstern. 1. Faktor keluarga, 2. Faktor sekolah, 3. Faktor masyarakat. C. Teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Teori behaviorisme, teori Pavlov-Skinner. Teori 2. Teori kognitif Gelsas-Medan. Teori humanis Maslow-Rogers. Teori konstitusionalisme Piaget-Vilkocis. Masuk bab 6. Evaluasi hasil belajar. Konsep evaluasi hasil belajar. Pengertian evaluasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. KBBI 1996-272, Nurgiantoro 1988 ayat 5 menyebutkan bahwa evaluasi proses belajar. Proses adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi dan bersinonim dengan penilaian, tidak sama konsepnya dengan bersinonim dengan pengukuran dan tes, meskipun ketiga konsep ini sering didapatkan ketika masalah evaluasi pendidikan dibicarakan. Fungsi dan tujuan evaluasi dalam dunia pendidikan. Baik bagi pendidik secara didaktik, evaluasi pendidikan memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Memberikan kelandasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. 2. Memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi peserta didik dalam kelompoknya. 3. Memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. 4. Memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. 5. Memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai.
Sudijono 2006 ayat 12. Sifat hasil evaluasi belajar. Menurut beberapa hal, salah satunya adalah Sugiantoro, disebabkan pendidikan lebih banyak menyangkut hal-hal yang abstrak dan kadang membutuhkan instrumen-instrumen tertentu untuk melihatnya, maka evaluasi hasil belajar pada anak-anak memiliki sifat-sifat yang khas. Prinsip-prinsip evaluasi belajar. Prinsip keseluruhannya. Maksud dengan evaluasi yang berprinsip keseluruhan atau menyeluruh atau komprehensif adalah evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, menyeluruh. Prinsip kesinambungan adalah yang dimaksud yang berkesinambungan ini artinya adalah penilaian yang dilakukan secara terus menerus, sambung menyambung dan dari waktu ke waktu. Prinsip objektivitas ialah yang berkesinambungan, ini artinya adalah penilaian yang dilakukan secara terus menerus, sambung menyambung dari waktu ke waktu. Macam-macam alat evaluasi hasil belajar. Proses pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas, dan hasil belajar. Hasil belajar siswa dapat diketahui meningkat atau rendah setelah dilaksanakan sebuah evaluasi. Proses evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian. Pengukuran bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk membuat keputusan. Fungsi evaluasi hasil belajar. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam satu proses pembelajaran yang meliputi 1. Menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. 2. Memberi basis laporan kemajuan peserta didik. 3. Menetapkan kelulusan. Kita akan masuk di bab 7, diagnostik kesulitan belajar. Konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Diagnostik kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Langkah-langkah diagnostik belajar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar menurut Werner dan sebagai berikut. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Memeriksa penglihatan, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Memberi tes kemampuan inteligensi atau IQ. Dalam melakukan tingkat lanjut siswa yang mengalami kesulitan belajar dilakukan terlebih dahulu beberapa hal penting, diantaranya 1. Analisis hasil diagnosis dan informasi yang diperoleh guru melalui diagnostik kelulusan belajar perlu dianalisis. 2. Menentukan kecakapan bidang bermasalah. Berdasarkan hasil analisis, guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan sedemikian rupa. 3. Menyusun program perbaikan. Dalam hal menyusun program pengajaran perbaikan atau remedial teaching. 4. Melaksanakan program perbaikan. Pada prinsipnya program pengajaran remedial itu lebih baik dilaksanakan, tentu saja akan lebih baik.